sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Ketemu lagi dengan Bidan Keluarga di sini. Salam kenal Mams. Mams, di video kali ini Bu Bidan akan bahas tentang kehamilan lewat bulan. Kehamilan lewat bulan adalah kehamilan lewat dari 42 minggu. Tapi Mams harus yakinkan benar kehamilan tersebut apakah benar-benar lewat bulan. Bisa dicek dengan hari pertama haid terakhir. Itu harus disesuaikan apakah pas tanggal tafsiran persalinannya. Kalaupun memang menurut Mams sudah mengalami kelambatan atau lama bersalin, Mams bisa melakukan USG. Kalau memang dari USG tersebut memang dihasilkan Mams kehamilan lewat bulan, berarti memang kehamilan lewat bulan. Oke Mams, faktor yang menjadi pencetus terjadinya kehamilan lewat bulan, yang pertama itu faktor dari ibunya. Orang ibu yang memiliki panggul sempit tidak akan pernah bisa melahirkan secara normal. Hal tersebut bisa berakibat terjadi persalinan lewat bulan. Jadi Mam, kenapa bisa menyebabkan kehamilan lewat bulan? Karena kepala bayi itu tidak bisa melewati ukuran panggul ibu yang sempit. Sudah 36 minggu normalnya kepala bayi itu udah melakukan engage, yaitu adalah ngunci di dalam panggul. Itu. Kemudian yang kedua, kehamilan lebih dari 2 kali. Maksudnya rahim tersebut sudah pernah mengalami kehamilan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini adalah kasusnya ibu dengan multigrafida atau kehamilan lebih dari 2 kali, misalnya anak 5, anak 4, kayak gitu, anak ke-6, biasanya rahim itu sudah punya pengalaman melahirkan. Jadi si otot-otot rahim itu sudah kendur, Mams. Jadi untuk menimbulkan kontraksi secara alami itu lambat seperti itu. Kemudian faktor janin. Nah, ini sering banget karena faktor dari janinnya, yaitu memang bawaan dari janinnya. Yang pertama, biasanya si janin itu mengalami memang kelainan tali pusat pendek, ya Mams. Jadi tali pusat si bayi itu tidak seperti pada umumnya. Nah, kemudian lilitan tali pusat. Jadi saat janin itu mau masuk ke panggul, sudah masuk nih, tapi dia ada lilitan, dia mau keluar tapi ketarik dengan si tali pusat itu, sedangkan si tali pusat itu nempel ke rahim ibu. Nah, itu yang membuat kehamilan lewat bulan. Yang ketiga, biasanya karena janinnya besar. Ya, janin besar itu juga bisa menyebabkan kehamilan lewat bulan. Kemudian presentasi bawah bukan kepala, yaitu misalnya bokong atau tangan atau siku. Jadi sebenarnya ke bayi itu posisinya kan menunduk. Tapi kalau misalnya di bagian bawah tuh bokong atau siku atau kadang cuman tangannya yang masuk atau kaki yang satu yang masuk, nah seperti itu yang menyebabkan kehamilan lewat bulan. Dampak yang ditimbulkan oleh kehamilan lewat bulan yaitu bayi akan mengalami keracunan, Mams, yaitu keracunan ketuban. Bayangin aja kita di sebuah ruangan, di situ ada airnya, si janin itu ya, ada airnya, kemudian si janin itu makan di situ, pup di situ, pipis di situ, bernapas di situ. Nah, airnya tuh nggak diganti, Mams, kan dia bernapas dengan ketuban di dalam perut ibu. Jadi airnya nggak diganti, lama-lama apa? Keruh kan? Sama kita kalau berenang di kolam berenang tuh nggak diganti-ganti air kolam renangnya kan keruh kan? Berlumut, sama seperti itu. Jadi si janin itu akan mengalami keracunan oleh si ketuban itu. Setelah dipastikan memang kehamilan lewat bulan, biasanya tenaga kesehatan mengambil tindakan seperti menginduksi. Tapi itu harus di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Karena takutnya setelah diinduksi itu tidak mengalami kemajuan persalinan. Induksi adalah dirangsang dengan obat suntik supaya terjadinya kontraksi agar bayi itu lahir. Tapi kalau induksi itu tidak ada kemajuan juga, tidak ada kemajuan pembukaan, itu akan dilakukan tindakan selanjutnya seperti operasi sesaria. Itu pasti, karena kasihan ibunya, kontraksi adekuat tapi tidak ada kemajuan pembukaan saat persalinan. Oke, sekian dulu ya Mams informasi tentang kehamilan lewat bulan. Di lain video, Bu Bidan akan bahas macam-macam tentang kelainan-kelainan dalam kehamilan. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. Love you, Mams!